Oke, baik di sini. Sebelumnya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falik Muksi dari kelas 4B dengan NIM 2400389. Oke, di sini mungkin saya membuat video untuk mengerjakan atau melaksanakan tugas self study mata kuliah pemrograman web gitu ya, yang ditugaskan ketika eh, ketika sedang di rumah gitu ya. Nah, yang ditugaskan adalah bagaimana bisa mengimplementasikan JavaScript terhadap web gitu ya. Dan di sini mungkin aku pribadi mengambil web yang telah dibuat gitu ya, yang sebelumnya itu web portofolio yang sebelumnya pun menjadi tugas gitu. Hanya kita lebih mengemas gitu ya dengan JavaScript supaya lebih ada hidup gitu ya, atau lebih terasa gitu ya webnya gitu. Dan di sini mungkin aku sudah mencoba tiga fitur gitu ya yang diterapkan, yaitu yang pertama adalah form validation, yang kedua adalah tampilan navbar ini gitu ya, nanti ketika di menjadi mobile kan akan berubah gitu ya, tampilannya tidak akan seperti ini. Ketika jadi mobile, ketika dipencet kolom-kolom ataupun perintah di sininya itu nanti akan otomatis menghilang gitu ya. Tapi nanti oleh saya pribadi akan dipraktekkan gitu. Terus yang terakhir adalah adanya kolom kembali gitu ya ke menu utama atau menu paling atas begitu. Mungkin kita lihat dulu saja dari form validation gitu ya. Ada yang di paling bawah itu di kontak gitu. Nah, ini ketika sebelum ada JavaScript gitu ya, di sini sebenarnya lempeng-lempeng aja gitu ya, ketika dimasukkan tidak ada uh, output apapun gitu ya, tidak ada feedback apapun dari web ini gitu. Nah, sementara kita coba isi dulu nama lengkap gitu ya, emailnya pun diisi gitu, pesan halo. Ketika disubmit ini ada pesan gitu ya, bahwa kita berhasil gitu mengirimkan pesan di web ini gitu, ada alert gitu. Nah, mungkin sini form validationnya itu mungkin yang pertama gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana di nama lengkap ini adalah yang namanya nama itu kan berupa string gitu ya. Kita error handling bahwa di nama ini tidak ada angka atau simbol apapun gitu. Jadi di nama ini hanya ada string aja gitu ya. Kita coba misal tambahkan angka seperti ini. Nah, maka ketika disubmit ini tidak bisa gitu ya, ada alert nama tidak boleh mengandung angka atau simbol. Pada akhirnya ini mungkin kalau nanti kedepannya bisa implementasi sungguhan dengan database, ini tidak akan tersimpan gitu ya. Ini kita baru mencoba berupa alert dulu saja gitu. Gitu. Dan form validation juga ini kita coba gitu, kalau mengisinya tidak lengkap gitu ya, apa yang akan terjadi. Misalnya ini pesan kita kosongkan saja gitu ya. Nah, ini akan keluar alert juga, semua kolom wajib diisi gitu ya. Atau mungkin kita coba di emailnya dikosongkan gitu ya. Sama ini pun tidak mau berfungsi gitu ya, atau di nama yang kita kosongkan. Nah, sama juga gitu ya, ini tidak mau terisi gitu. Nah, bagaimana sih kalau email ini kita nggak ada Gmailnya gitu ya, misal klik saja. Nah, ini sudah langsung ada bawaan sebetulnya gitu ya dari HTML, bahwa ketika dideklarasikan sebagai email ini harus berupa @gmail gitu ya yang dimasukkannya. Hanya ini langsung tidak ada, bisa keluar seperti ini gitu. Makanya ini harus diisi dengan email ada @gmailnya gitu ya, apapun itu gitu. Terus mungkin sebetulnya di dalam kontak me ini ada cara yang lebih mudah gitu ya, ataupun bawaan HTML-nya gitu ya. Kalau tadi ada ini tidak bisa lengkap ataupun apapun itu gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu mungkin di HTML itu bisa pakai required gitu ya. Boleh dicoba saja gitu ya untuk bagaimana hasilnya. Itu bawaan HTML gitu ya. Mungkin negatifnya adalah kita tidak bisa mengedit alertnya mau seperti apa gitu ya tulisannya, karena itu sudah bawaan gitu. Mungkin kita lihat dulu codingannya gitu ya dari yang form validation gitu. Nah, ini kita sudah dikasih tanda lah ya.
segini. Nah, apa sih gitu ya basicnya di JavaScript itu seperti apa konsepnya? Mungkin kalau secara material di JavaScript itu ada yang disebut sebagai DOM gitu ya, atau DOM, atau kepanjangannya adalah dokumen objek model, dimana ini tuh sebagai representasi struktur halaman HTML gitu ya berupa objek. Jadi sebetulnya kita tidak pernah merubah isi HTML-nya gitu ya. Kita tidak pernah merubah di HTML-nya gitu ya. Tadi ditambah di HTML ditambah alert ataupun apapun itu, tapi kita dimanipulasi di JavaScript-nya gitu. HTML-nya kita murni tidak ditambahkan alert ataupun apapun itu gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya di sini, tuh di sini sebetulnya tidak ada alert apapun gitu ya, hanya nama seperti ini aja dan ID gitu ya nanti untuk dipakai di JavaScript-nya. Sehingga di JavaScript ini kita memanipulasi gitu ya, mungkin bahasanya dengan HTML tidak dirubah apapun gitu ya strukturnya, tapi kita dimainkan di JavaScript gitu ya. Mungkin sebagai contoh supaya lebih terbayang adalah ketika mungkin kita di HTML menuliskan halo dunia gitu ya, halo dunia fontnya warna hitam gitu ya. Nah, ketika di JavaScript ini bisa dirubah gitu ya, sebetulnya kita kasih ID dulu gitu ya dari entah itu bisa dibuat bentuk kelas gitu ya ataupun per sectionnya dibuat ID. Dan di JavaScript ini di get element by ID gitu ya, artinya kita mengambil elemen berdasarkan ID di HTML gitu ya, dengan namanya apa, misal yang tadi hello world, kita kasih nama hello world gitu ya. Ketika di JS itu diganti misal hello world colornya jadi merah misalnya, itu ketika keluar outputnya akan menjadi merah gitu. Maknanya adalah JavaScript ini kita tidak mengubah sama sekali di HTML-nya gitu ya, tapi kita memanipulasi atau membuat memanipulasi lah ya intinya di JavaScript-nya, sehingga di HTML-nya itu atau nanti ketika outputnya akan berubah. Begitu mungkin konsep secara umum di JavaScript tentang DOM gitu atau dokumen objek model gitu. Nah, yang kedua adalah navbar interaction gitu ya. Tadi ketika dicoba di mode mobile ini akan tadi si navbar ininya kan kalau ini seperti gini aja gitu ya, biasa tuh nggak ada ini. Tapi kan kalau di mobile tampilannya akan seperti ini gitu ya, akan mengecil, terus akan muncul tiga otomatis titik 3 di samping gitu ya. Nah, ketika kita coba dipencet gitu ya about me misal, nah ini langsung hilang gitu ya navbar tentang menu-menunya gitu ya. Misal project langsung hilang, kita pergi ke project langsung ada di project gitu ya. Terus misal ke kontak tuh langsung hilang gitu. Sebelumnya kan kalau hanya di HTML CSS ini tidak ada gitu ya. Ketika ininya dipencet tetap ada gitu tulisan about me, kontak, project dan sebagainya macam gitu. Itu untuk tadi adalah mengedit mungkin ya, bahasanya tuh adalah interaksi navbar gitu ya. Oke, itu. Nah, ini juga kita bisa coba gitu ya di mode mobile untuk tadi yang form validation gitu ya, apakah berhasil atau tidak gitu ya. Kita di submit, nah ini bisa berhasil terkirim gitu, sehingga itu mah tinggal nanti mau seperti apakan gitu ya datanya. Sama, coba kita hapus dulu ininya, terus submit. Masih ada semua kolom wajib diisi, artinya ini terbaca gitu bahwa kolom ada yang tidak diisi gitu. Oke, kita kembali dulu lagi. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir mungkin ya, ini juga sebetulnya sudah pernah dijadikan kuis gitu untuk yang kasus ketiga ini. Adalah saya menambahkan di sini ada button gitu ya, button ke atas yang artinya kita akan mengembalikan gitu atau balik lagi ke menu paling atas atau menu paling awal gitu ya. Tuh, jadi kita pergi ke menu paling awal gitu. Misal kita coba nih dari kontak yang menunya paling bawah, kita pencet ini, balik lagi ke paling atas gitu. Dan ini untuk codingnya mungkin ya. Ini sebetulnya kita memakai logika yang sama
pada umumnya logika komputer gitu ya, atau logika pemrograman gitu, menggunakan if else gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Ini gitu ya, kita menamakan constant scroll gitu. Nah, mungkin ada const ini variabelnya nanti tidak bisa dirubah gitu ya, atau permanen gitu. Dokumen yang kita mengambilnya dari button scroll top gitu ya, yang ada const itu tidak bisa dirubah gitu. Begitu mungkin ya intinya. Nah, ini adalah bagian yang button balik lagi ke atas, atau button home atau button up gitu ya, gitu. Begitu mungkin. Sebetulnya ini masih sangat simpel gitu ya, karena uh, ini pun sudah bisa membuat web kita lebih apa ya, lebih interaktif gitu ya, dengan memang tampilan yang cukup minimalis tapi proper gitu ya. Kita bisa about me gitu ya, dan juga apa ya, mempermudah berarti ya, ketika sudah paling bawah kita nggak usah perlu scroll lama gitu ya. Ini kalau halamannya atau per sectionnya banyak kan lumayan juga gitu ya, ketika scroll. Ketika ada di udah paling bawah, kita langsung pencet ini aja udah di atas gitu ya. Terus kita juga menghidupkan atau membuat feedback gitu ya dari form validation ini, sehingga kita tahu responnya seperti apa gitu. Terus mungkin yang tadi tambahan gitu, tampilan di mobile-nya saja sih sebetulnya itu. Gitu mungkin ya. Itu mungkin yang bisa saya implementasikan dari JavaScript gitu ya, yang diimplementasikan kepada web saya gitu ya, web pribadi atau portofolio gitu, yang sebelumnya juga menjadi tugas, sehingga kita melanjutkan saja gitu, supaya lebih terbayang gitu ya dengan apa yang sudah dikerjakan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menyampaikan ataupun dalam pembuatan tugasnya gitu. Sekian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.